wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fia Karisa Dahlan dari kelas B dengan NIM A1C223122. Kali ini saya akan membuat video praktek tentang ANC, INC, dan PNC. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nadia. Silakan Ibu menyebutkan nama dan nama Ibu. Saya ulangi ya Bu. Benar ya Bu? Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu untuk menentukan posisi janin Ibu. Nah, nanti pemeriksaan ini Ibu akan melakukan 4 tahap pemeriksaan Leopold dan ditambah 1 untuk mendengar denyut jantung janin Ibu. Saya mulai ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah kencing Bu? Oh ya Bu, baik ya Bu. Saya tutup dulu ya pintunya. Tangan dulu ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1, yaitu yang bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri Ibu ya Bu. Saya ambil dulu ya Bu. Saya mulai ya Bu. Di sini. Tinggi fundus Ibu 36 cm ya Bu. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan level 2 yang bertujuan untuk menentukan letak punggung dan letak ekstremitas pada janin Ibu. Ini ya Bu. Saya akan memeriksa perut bagian kanan Ibu. Sebelah kiri menahan, sebelah kanan meraba, teraba bagian kecil dan tonjolan-tonjolan, berarti di sebelah kanan Ibu merupakan bagian ekstremitas. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian perut sebelah kiri Ibu. Tangan kanan menahan, tangan kiri meraba, teraba panjang dan keras seperti papan, berarti di sebelah kiri Ibu merupakan punggungnya. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3 yang bertujuan menentukan bagian terbawah janin. Ya Bu, satu tangan di bawah, satu tangan di atas. Tangan di atas menahan, tangan di bawah meraba, terasa bulat dan terlenting, berarti di bagian bawah merupakan kepala. Selanjutnya memeriksa bagian atas, tangan di bagian bawah menahan, tangan di atas meraba, teraba lunak dan tidak melenting, di atas merupakan bokong. Selanjutnya Ibu, saya ingin memeriksa Leopold 4, yaitu yang bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin apakah sudah masuk di pintu atas panggul Ibu. Saya periksa ya Bu. Oke Bu. Tangan saya masih bertemu Ibu, berarti bagian terbawah janin Ibu masih belum masuk di pintu atas panggul Ibu. Tetapi ketika tangan saya tadi kalau tidak bertemu, berarti bagian terbawah janin Ibu sudah masuk di pintu atas panggul. Selanjutnya saya akan memeriksa denyut jantung janin Ibu ya Bu. Sebelumnya saya ingin mematikan Ibu gel ya Bu. Maaf ya Bu. Kita hitungannya per 1 menit ya Bu. Baik Ibu, denyut jantung
Janin ibu normal ya bu, 120 kali per menit. Oke bu. Baiklah ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi hasil yang didapatkan tadi bahwa bagian terbawah janin ibu belum masuk di pintu atas pembuluh ibu, dan denyut jantung janin ibu normal ya bu, 120 kali per menit. Kalau begitu ibu, saya pamit dulu ya bu. Selamat pagi. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan amniotomi yang bertujuan untuk memecahkan selaput ketuban ibu. Sebelum kita melakukan pemecahan selaput ketuban ibu, kita harus memastikan dua hal. Yang pertama, apakah pembukaannya sudah lengkap? Yang kedua, apakah selaput ketubannya belum pecah? Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selaput ketuban, kita pertama memeriksa denyut jantung janin dulu. Ini ya bu, saya taruh dulu ya. Baik, denyut jantung janinnya normal 120 kali per menit. Setelah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, selanjutnya kita akan memasang perlak. Terima kasih ya bu. Bisa diangkat sedikit, posisi bu. Sabar dulu ya bu. Dan menaruh bengkok untuk menaruh iklan dari ketuban. Selanjutnya, kita melepas handphone bersih dan ganti menjadi handphone steril. Selanjutnya, kita memasukkan tangan kita ke bagian vagina dan diawali oleh jari tengah kita, dan kemudian dimasukkan jari telunjuk kita ke dalam. Untuk tangan yang berada di luar mengambil amnihook untuk dimasukkan. Bagian yang runcing amnihook diarahkan ke bawah dan dimasukkan di jari sambil menelusuri jari kita yang berada di dalam. Dan ketika amnihook sudah berada di ujung dan jari telunjuk ujung kita merasakannya, kita putar amnihook 45 derajat dan bagian ujung jari telunjuk kita menggores selaput ketuban. Lalu amnihook kita keluarkan secara perlahan, kemudian ditaruh ulang ke larutan klorin. Setelah itu tangan kita berada di dalam, tetap kita biarkan berada di dalam sampai air ketubannya keluar untuk memastikan turunan kepala janin tidak didahului oleh tali pusat ataupun bagian-bagian kecil. Selanjutnya, setelah air ketuban sudah keluar, selanjutnya kita mengeluarkan jari kita dan mengevaluasi jari kita apakah ada warna cairan atau darah yang lain. Selanjutnya, handscreen yang kita pakai tadi untuk pemeriksaan bagian dalam kita lepas dan letak di larutan klorin. Itulah tadi praktek pemecahan selaput ketuban. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Ibu, saya Nasfilia yang dinas pagi hari ini dari jam 7 sampai siang. Sebelumnya bisa Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Saya ulangi ya Bu, yang saya tanggal lahir 28/4/1995, benar ya Bu? Ya, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan umum dari kepala sampai kaki Ibu dan pemeriksaan bagian payudara dan kemaluan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu Ibu, saya izin cuci tangan dulu ya
tekanan darah ibu dulu ya Bu. Permisi ya Bu. Ibu normal ya Bu, 120/80 Ibu. Selanjutnya Bu, saya mau memeriksa suhu tubuh Ibu ya Bu. Permisi Ibu. Maaf ya Bu, saya buka bagian bajunya ya Bu, karena ini memeriksa bagian dadanya dan memeriksa suara pernapasan. Maaf ya Bu, saya buka. Tidak ada kelainan dalam suara nafas ya Bu, normal. Jadi, suhunya juga normal ya Bu, 36,5 derajat. Terus saya ingin melihat kepala Ibu sebentar ya Bu. Kepalanya normal, tidak ada bengkakan. Matanya, konjungtivanya tidak pucat. Mukanya, wajah Ibu tidak ada pembengkakan. Ibu, saya ingin menanyakan Ibu, jika Ibu merasa sakit bilang ya Bu. Sakit tak Bu? Tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening. Kalau Ibu menelan, sakit tak? Tidak ada pembengkakan tiroid. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada Ibu. Saya mohon izin ya Bu membuka baju Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya permisi ya Bu. Bagian dada Ibu simetris ya Bu. Selanjutnya saya ingin menekan dada Ibu. Kalau Ibu merasa sakit bilang ya Bu. Sakit nggak Bu? Normal ya Bu, tidak ada pembengkakan. Saya tutup kembali ya Bu. Selanjutnya saya ingin memeriksa bagian perut Ibu. Ini ya Bu. Bagian perut Ibu, dari Ibu baik. Saya ingin memeriksa tangan dan kakinya Bu. Tangannya aman, tidak ada pembengkakan. Kakinya juga Ibu tidak ada pembengkakan. Sebelumnya pemeriksaannya sudah selesai ya Bu, tapi saya ingin memeriksa bagian kelamin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu mohon ya Bu, diangkat kakinya dua seperti saat Ibu melahirkan. Saya angkat selimutnya ke atas ya Bu. Permisi ya Bu. Tadi ya Bu, labia mayora, lap, labia minora, lap, clitoris, lap. Tidak ada pembengkakan ya Bu. Terus anus, buang. Ibu, saya cuci tangan dulu ya Bu. Ibu,
sampai ujung kaki. Ibu selama masa nifas ini ibu jangan begadang ya Bu. Tidurnya harus teratur 6 sampai 8 jam. Dan makanan ibu harus seimbang dan tidak boleh telat ya Bu. Baik ibu, saya pamit dulu ya Bu. Selamat pagi.